Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang mengguncangkan Lebanon Selatan. Israel dilaporkan menggunakan sekitar 700 ton bahan peledak untuk menghancurkan jaringan terowongan Hizbullah yang tersembunyi jauh di bawah pegunungan Beaufort. Mengapa satu kompleks bawah tanah membutuhkan peledak seberat ratusan mobil untuk dilumpuhkan? Apa sebenarnya yang ditemukan di dalam gunung tersebut hingga Israel memilih meruntuhkannya dari dalam? Dan apakah ledakan ini menjadi akhir kekuatan bawah tanah Hizbullah atau justru awal penghancuran gunung-gunung berikutnya? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Pada 2 Maret 2026, pertempuran antara Israel dan Hizbullah kembali meningkat di sepanjang perbatasan Lebanon. Roket ditembakkan menuju wilayah Israel Utara, sementara serangan balasan menghantam sejumlah posisi di Lebanon Selatan. Namun di tengah saling serang itu, perhatian militer Israel perlahan tertuju pada satu kawasan yang sejak lama dianggap sangat strategis, yaitu Pegunungan Beaufort. Pegunungan ini berdiri menghadap Lebanon Selatan dan wilayah Galilea. Dari ketinggiannya, pergerakan kendaraan, pasukan, dan aktivitas di sekitar perbatasan dapat dipantau dengan jelas. Hanya beberapa kilometer dari sana, terdapat Metula, salah satu kota Israel yang berulang kali menjadi sasaran roket dan pesawat nirawak Hizbullah. Di puncaknya berdiri Benteng Beaufort, bangunan kuno yang selama berabad-abad diperebutkan oleh berbagai kekuatan. Siapapun yang menguasainya akan memperoleh pandangan luas ke wilayah di sekelilingnya. Tetapi pada 31 Mei 2026, ketika pasukan Israel merebut kawasan benteng tersebut, mereka menemukan bahwa ancaman terbesar bukan berada di atas gunung. Lebih mengejutkan lagi, terowongan itu berada tidak jauh dari benteng yang selama ini menjadi pusat perhatian setiap pasukan yang menguasai kawasan strategis tersebut. Ancaman itu tersembunyi jauh di dalam batu. Pada 7 Juni 2026, militer Israel mengumumkan penemuan jaringan terowongan besar di bawah pegunungan Beaufort. Salah satu jalurnya membentang lebih dari 1 kilometer. Lorongnya tidak hanya sempit dan gelap seperti tempat persembunyian biasa. Di dalamnya terdapat kamar tidur, dapur, kamar mandi, saluran air, jaringan listrik, gudang senjata, hingga ruang operasi medis. Menurut keterangan militer Israel, kompleks tersebut mampu menampung ratusan anggota Hizbullah sekaligus. Mereka dapat bertahan selama berbulan-bulan tanpa perlu muncul ke permukaan. Persediaan makanan dapat disimpan, korban luka dapat dirawat, sementara perintah serangan tetap dijalankan dari dalam gunung. Pasukan Israel juga mengaku menemukan rudal anti-tank, amunisi, pesawat nirawak, perlengkapan pertahanan udara, dan sejumlah senjata buatan Iran. Beberapa di antaranya disebut belum pernah mereka kuasai sebelumnya. Seluruh temuan ini menunjukkan bahwa Beaufort bukan sekadar bunker perlindungan. Tempat itu berfungsi sebagai markas komando, gudang persenjataan, rumah sakit, sekaligus titik persiapan serangan. Dari lorong tersembunyi, anggota Hizbullah dapat bergerak tanpa terlihat pesawat pengintai. Mereka dapat membawa senjata mendekati pintu keluar, menunggu waktu yang tepat, kemudian menembakkan roket atau menerbangkan pesawat nirawak sebelum kembali masuk ke dalam gunung. Militer Israel menyatakan lebih dari 400 roket telah diluncurkan dari kawasan Beaufort sejak pertempuran kembali meningkat. Sebagian besar diarahkan menuju Metula dan komunitas lain di Israel Utara. Klaim tersebut berasal dari pihak Israel dan belum diverifikasi secara independen. Para perwira Israel memperkirakan jaringan ini membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 15 tahun untuk dibangun. Batu gunung harus dibor sedikit demi sedikit. Material galian harus dikeluarkan tanpa menarik perhatian. Setelah itu, listrik, air, ventilasi, dan berbagai ruangan dipasang jauh di bawah permukaan. Jika seluruh perkiraan itu benar, maka selama lebih dari 1 dekade, sebuah kota militer bawah tanah telah tumbuh diam-diam di dekat perbatasan Israel. Menurut Anda bagaimana jaringan sebesar ini bisa dibangun tanpa terdeteksi selama bertahun-tahun? Namun penemuan Beaufort masih menyimpan satu misteri penting. Jika Israel sudah menguasai terowongan itu sejak Juni 2026, mengapa penghancurannya justru ditunda selama beberapa pekan? Pada 26 Juni 2026, Israel dan Lebanon mencapai sebuah kesepakatan kerangka yang dimediasi Amerika Serikat.
Kesepakatan itu dirancang untuk mengurangi ketegangan di Lebanon Selatan. Israel akan menarik pasukannya secara bertahap, sedangkan tentara Lebanon mengambil alih wilayah yang sebelumnya dikuasai Hizbullah. Di atas kertas, rencana tersebut terdengar sederhana. Pasukan Israel mundur, tentara Lebanon masuk, lalu persenjataan Hizbullah dibongkar. Namun pelaksanaannya jauh lebih rumit. Hizbullah tidak ikut menandatangani kesepakatan dan tetap menolak menyerahkan senjatanya. Kesepakatan itu juga tidak menetapkan batas waktu yang jelas, siapa yang bertugas memeriksa setiap lokasi, atau bagaimana memastikan senjata benar-benar telah dipindahkan. Kekosongan ini membuat kedua pihak menafsirkan kewajiban secara berbeda. Israel menuntut bukti pelucutan sebelum mundur lebih jauh. Sementara itu, pemerintah Lebanon membutuhkan waktu, dukungan politik, dan jaminan bahwa pengerahan tentaranya tidak berubah menjadi perang baru melawan kelompok bersenjata paling kuat di negaranya yang memiliki pengaruh politik luas. Pemerintah Lebanon juga menghadapi pilihan berbahaya. Jika tentaranya memaksa Hizbullah meletakkan senjata, bentrokan dapat terjadi di dalam negeri. Tetapi jika tidak bertindak, Israel akan menilai pemerintah Lebanon gagal memenuhi kewajibannya. Terowongan Beaufort akhirnya terjebak antara kepentingan militer dan diplomasi. Sejak awal Juli 2026, pasukan teknik Israel telah memasuki jaringan, memetakan lorong, mengeluarkan persenjataan, dan menempatkan bahan peledak di berbagai bagian. Namun penghancuran seluruh kompleks belum dilakukan. Israel masih mempertimbangkan apakah terowongan itu akan diledakkan atau diserahkan kepada tentara Lebanon. Pada 13 Juli 2026, hanya satu bagian jaringan yang dihancurkan. Jalur utama lainnya masih dibiarkan berdiri. Selama beberapa pekan, ratusan ton bahan peledak tetap berada di bawah gunung, menunggu satu keputusan politik. Keadaan berubah pada 29 Juli 2026. Pada hari itu, sebuah pesawat nirawak bermuatan peledak milik Hizbullah menyerang buldoser tanpa awak Israel di sekitar kawasan. Tidak ada tentara Israel yang dilaporkan terluka. Kerusakan kendaraan itu juga tidak sebanding dengan kehancuran yang kemudian terjadi. Namun pemerintah Israel menganggap serangan tersebut sebagai pelanggaran gencatan senjata. Penundaan yang sebelumnya dipertahankan segera dibatalkan. Pada malam 30 Juli 2026, pasukan Israel mengaktifkan bahan peledak yang telah ditempatkan di dalam gunung. Sekitar 700 ton peledak meledak hampir bersamaan di berbagai lorong. Jumlah itu setara dengan berat ratusan mobil penumpang. Ledakan besar mengguncang kawasan Beaufort. Asap tebal muncul dari beberapa bagian pegunungan. Guncangannya dilaporkan terasa di sejumlah daerah Lebanon Selatan, bahkan memecahkan kaca rumah di sekitar Kulayaa. Besarnya peledakan menunjukkan bahwa Israel tidak hanya ingin menutup pintu masuk. Tujuannya adalah meruntuhkan lorong dari dalam, menghancurkan ruang penting, dan membuat jaringan tersebut sulit digunakan kembali. Serangan udara biasa mungkin dapat menutup satu akses, tetapi terowongan di dalam batu keras masih dapat bertahan. Karena itu, pasukan harus terlebih dahulu menguasai permukaan, memasuki lorong, menentukan titik lemah, lalu memasang bahan peledak langsung di dalam kompleks. Pada 31 Juli 2026, Israel menyatakan sebagian besar jaringan Beaufort telah hancur. Infrastruktur yang dibangun selama lebih dari satu dekade lenyap dalam satu malam. Tetapi ledakan itu juga membawa pesan politik. Israel seolah memperingatkan bahwa setiap serangan Hizbullah dapat menjadi alasan untuk menghancurkan lebih banyak fasilitas bawah tanah di Lebanon. Menurut Anda, apakah serangan terhadap satu buldoser cukup menjadi alasan untuk meledakkan seluruh kompleks dengan 700 ton bahan peledak? Pertanyaan itu menjadi semakin penting karena ternyata Beaufort bukan satu-satunya gunung yang menyimpan jaringan rahasia Hizbullah. Beberapa kilometer di sebelah utara Beaufort berdiri pegunungan Ali Taher, kawasan berbatu yang menghadap Nabatiyeh dan jalur penting di Lebanon Selatan. Setelah jaringan Beaufort ditemukan pada Juni 2026, perhatian Israel segera beralih ke gunung ini. Menurut laporan keamanan Lebanon dan keterangan militer Israel, bagian bawah Ali Taher diyakini menyimpan pusat komando, gudang senjata, serta lorong perlindungan milik Hizbullah. Pada akhir Juni 2026, pasukan Israel mulai mengepung kawasan tersebut. Mereka mengklaim telah menguasai permukaan gunung dan memutus beberapa jalur keluar.
Puluhan anggota Hizbullah disebut masih bertahan di dalam terowongan, termasuk personel dari unit Radwan yang dikenal sebagai pasukan khusus kelompok itu. Namun Hizbullah membantah bahwa Israel telah menguasai Ali Taher. Pada 26 Juni 2026, kelompok tersebut menyatakan para anggotanya masih mempertahankan posisi dan tidak ada pasukan Israel yang sepenuhnya mengendalikan kawasan. Perbedaan klaim ini membuat situasinya semakin berbahaya. Israel merasa menguasai bagian atas, sedangkan Hizbullah menganggap jaringan bawah tanahnya masih aktif. Dua kekuatan akhirnya dapat berada di tempat yang sama, tetapi pada lapisan berbeda. Pasukan Israel berada di permukaan. Anggota Hizbullah bersembunyi di bawah batu. Setiap pintu keluar dapat berubah menjadi titik penyergapan, sedangkan setiap pergerakan di atas gunung dapat diamati dari lorong tersembunyi. Pada 29 Juli 2026, laporan mengenai kesepakatan penarikan menunjukkan bahwa persoalan Ali Taher menjadi salah satu hambatan terbesar. Israel menolak meninggalkan kawasan sekitar Nabatiyeh sebelum persenjataan Hizbullah dibongkar. Pemerintah Lebanon diminta mengirim tentaranya untuk memeriksa terowongan dan mengambil alih wilayah tersebut. Tetapi tugas itu hampir mustahil dilakukan tanpa resiko besar. Hizbullah bukan hanya kelompok bersenjata. Organisasi ini juga memiliki pengaruh politik, jaringan sosial, dan dukungan kuat di sejumlah wilayah Lebanon. Jika tentara Lebanon mencoba melujutinya dengan kekuatan, bentrokan dapat berubah menjadi perpecahan di dalam negeri. Jika pemerintah Lebanon tidak bertindak, Israel dapat menggunakan keadaan tersebut sebagai alasan untuk bertahan lebih lama. Israel juga dapat menyatakan bahwa penghancuran jaringan bawah tanah harus dilakukan sendiri, seperti yang terjadi di Beaufort pada malam 30 Juli 2026. Pada 4 hingga 6 Agustus 2026, tim teknis Israel dan Lebanon dijadwalkan membahas kelanjutan penarikan pasukan. Pertemuan itu akan menentukan apakah tentara Lebanon benar-benar mampu mengambil alih lokasi sensitif atau Israel tetap mempertahankan kendali. Tanpa mekanisme pemeriksaan yang disepakati, setiap pihak dapat menuduh pihak lain melanggar janji yang sama sekali belum memiliki ukuran keberhasilan. Disinilah ledakan 700 ton berubah menjadi peringatan. Israel menunjukkan pola yang mungkin diterapkan di gunung lain. Pertama, kuasai permukaan. Kedua, putus jalur keluar. Ketiga, masuk ke dalam terowongan. Keempat, ambil persenjataan dan petakan seluruh lorong. Setelah itu, pasang peledak di titik terlemah dan runtuhkan kompleks dari dalam. Masalahnya Ali Taher belum kosong. Apabila puluhan anggota Hizbullah benar-benar masih bertahan, operasi darat dapat memicu pertempuran jarak dekat. Lorong sempit, jebakan peledak serta pintu keluar tersembunyi dapat menyebabkan korban besar di kedua pihak. Satu roket atau pesawat Mirjawan berikutnya dapat dianggap kembali sebagai pelanggaran gencatan senjata. Peristiwa kecil kemudian berubah menjadi alasan untuk melanjutkan operasi besar. Menurut Anda, apakah penghancuran Beaufort benar-benar melemahkan kekuatan bawah tanah Hizbullah atau justru membuka tahap baru perang di dalam gunung? Sebab setelah satu terowongan membutuhkan 700 ton peledak untuk dihancurkan, pertanyaan paling menakutkan bukan lagi seberapa besar jaringan berikutnya, melainkan kapan pemicu berikutnya akan muncul. Ledakan di pegunungan Beaufort membuktikan bahwa perang Israel dan Hizbullah tidak hanya berlangsung melalui roket, pesawat nirawak, dan serangan udara. Jauh di bawah permukaan Lebanon Selatan, terdapat jaringan militer yang dibangun selama bertahun-tahun dan dipersiapkan untuk menghadapi perang panjang. Namun, penghancuran satu kompleks benteng belum tentu mengakhiri ancaman tersebut. Selama senjata Hizbullah belum dilucuti, pemerintah Lebanon belum mampu menguasai seluruh wilayahnya, dan Israel masih mempertahankan pasukan di perbatasan. Gunung-gunung lain dapat menjadi medan pertempuran berikutnya. Beaufort mungkin telah runtuh, tetapi perang bawah tanah di Lebanon tampaknya masih jauh dari selesai. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta,
mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.